Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Gimana kabarnya anak-anak ibu pagi ini? Alhamdulillah sehat semuanya. Pasti anak-anak ibu heran kan kenapa ada kelas 4 dan kelas 5 di dalam satu kelas. Oke, ibu jelaskan ya. Nah, untuk kelas 4 guru kelasnya lagi izin dan tidak bisa masuk. Jadi kelas 4 kita gabung ke kelas 5. Lanjut ya. Sebelum belajar, biasanya kita membacakan doa. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Minta untuk Nadif untuk memimpin doanya. Berdoa, kita mulai. Terima kasih. Kita udah membacakan doa. Sebelum belajar. Sebelum belajar kita menyanyikan lagu wajib nasional. Sudah ibu semua berdiri? Mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, ayo maju. Sama ibu, silakan duduk kembali. Sebelum kita belajar, ibu ambil dulu absennya ya. Untuk kelas 4, gimana pada hari ini anak ibu? Hadir semuanya? Alhamdulillah hadir semuanya. Untuk kelas 5, mana hadir semuanya? Alhamdulillah hadir. Hari ini kita akan belajar. Untuk kelas 4 belajar mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Dan kelas 5 juga belajar mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Kelas 4 belajar menjelaskan susunan pemerintahan desa dan kecamatan. 2. Mengenalkan peran kepala desa, BPD dan camat. Dan untuk kelas 5 belajar tentang menjelaskan konsep NKRI seperti pengertian, contohnya, dan memberikan contoh keberagaman di Indonesia. Kita mulai dulu ya dari kelas 4. Untuk kelas 4, anak-anak ibu yang tahu siapa kepala desa kita? Betul sekali, namanya Bapak Eko Susmadi AMD. Camat, Bapak camat kita siapa? Bapak Riko Putra. Pintar ibu untuk kelas 4. Lanjut untuk kelas 4, pelajaran kita menjelaskan susunan pemerintahan desa dan kecamatan. Di desa kita ada kepala desa, sekretaris desa, dan dibantu oleh kepala pimpinan atau kasih pembangunan, pelayanan, dan urusan kepala urusan umum atau ADM. Di kecamatan ada Bapak Camat, sekretaris kecamatan, ada subak perencanaannya, subak umum, ada juga sesi pemerintahannya, perekonomiannya, dan keamanannya. Yang satu lagi adalah pemberdayaan manusia. Itu adalah susunan pemerintahan desa dan kecamatan.
Yang kedua adalah kita mengenal tentang apa itu peran kepala desa. Oke, tugas kepala desa. Yang pertama, tujuan atau tanggung jawabnya yang pertama adalah memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang kedua, membina kehidupan masyarakat desa. Yang ketiga, membantu perekonomian desa. Yang keempat, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. Yang kelima, mendamaikan perselisihan masyarakat desanya. Itu adalah peran kepala desa. Dan ada juga di dalam desa namanya BPD atau Badan Musyawarah Desa. Badan Permusyawaratan Desa itu adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai parlemennya di dalam desa tersebut. Itu adalah BPD, peran BPD dalam desa. Oke, kita lanjut ke kecamatan. Kecamatan atau yang disebut dalam kecamatan itu dipimpin oleh camat. Camat merupakan pimpinan kecamatan sebagai perangkat desa, perangkat daerah, kabupaten atau kotanya. Oke, kita lanjut ke tugasnya. Tugasnya dan fungsi camat adalah melaksanakan wewenang pemerintah yang dilimpahkan oleh bupati atau wali kota Madia sesuai karakteristik wilayahnya, kebutuhan daerah dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi itu adalah peran menjelaskan peran ke Bapak Camat. Itu adalah peran dan tugasnya camat. Jadi anak-anak ibu gimana? Ada yang mau ditanyakan? Itu pelajaran kita hari ini. Oke, ibu akan memberikan tugas untuk anak ibu, untuk tugas di rumahnya, untuk kelas 4 ibu akan memberikan tugas mandirinya nanti mewarnai bagan pemerintahan desa atau kecamatan. Itu adalah untuk tugas di rumah nantinya. Kedua, membuat nanti catatan kecil dan hasil belajar kita hari ini. Itu adalah untuk pelajaran kelas 4. Bu pelajaran kelas 4 pada hari ini. Oke, kita lanjut untuk pelajaran kelas 5. Oke, kita lanjut untuk pelajaran kelas 5 tentang menjelaskan konsep NKRI. Oke, kelas 5. Anak ibu, ada yang tahu apa NKRI itu? Oke, tidak ada yang tahu ya? Ada yang tahu? Ada? Oke. Apa nak? Oh, pintar anak ibu. Oke. NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah bentuk negara pemerintahan pusatnya memegang kekuasaan tertinggi dan memiliki otoritas penuh atas seluruh wilayah negara. Meskipun terdapat bagian administratif sebagai provinsi, kabupaten, dan kota. Jadi NKRI merupakan
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Oke, jadi itu adalah pengertian NKRI. Baik, anak-anak kelas 5. Oke, kita lanjut lagi pelajaran kita tentang ciri-ciri NKRI. Oke, ada yang tahu apa aja ciri-ciri NKRI? Oke, ada. Yang pertama apa? Bentuk negara kesatuan, bukan federal. Oke, yang kedua, berdaulat penuh baik dalam maupun keluarnya. Yang ketiga, berdiri atas berbagai suku, agama, ras, dan budaya. Selanjutnya, satu konstitusi, yaitunya Undang-Undang 1945. Yang selanjutnya, wilayahnya yang luas. Jadi itu adalah ciri-ciri NKRI. Oke, selanjutnya itu adalah anak ibu memberikan contoh keberagaman yang ada di Indonesia. Oke, anak-anak ibu kelas 5, apa aja keberagaman di Indonesia? Yang pertama ada keberagaman suku, keberagaman bahasa daerah, keberagaman agama, keberagaman adat istiadat, dan keberagaman makanan daerah, dan juga termasuk keberagaman kesenian daerah. Itu adalah keberagaman yang ada di Indonesia. Contohnya, suku di Indonesia terdiri dari suku apa aja? Sepertinya contohnya adalah suku Jawa, Sunda, Batak, Minangkabau, Bugis, Makassar, suku Dayak, suku Asmat, dan Dani. Oke, itu contohnya bagian suku. Lalu ada keberagaman bahasa. Bahasa terdapat banyak sekali bahasa di negara kita ini, di Indonesia. Agama juga beragama. Agama kita beragam, ada Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Di keberagaman adat istiadat dan budayanya juga seperti contohnya acara ngaben, tradisi sengketan, pakaian adat, rumah adat. Keberagaman makanan di daerah juga ada seperti rendang, gudeg, PMP, papeda, tahu soto Makassar. Dan selanjutnya keberagaman kesenian daerah itu ada seperti tarian tarian sensaman, tari panet, kulit musik. Juga ada angklung. Itu adalah keberagaman kesenian yang ada di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Oke, anak-anak ibu kelas 5, ada yang mau ditanyakan, nak? Apa udah ngerti semuanya? Pintar, udah ngerti semuanya. Untuk selanjutnya, nak, untuk tugas kita selanjutnya adalah anak-anak ibu mengerjakan tugas yang nanti yang ibu berikan kepada ibu. Oke, itu adalah untuk hari ini, itu adalah pelajaran untuk kelas 5. Kelas 5. Dan untuk tugas mandirinya, nanti ibu akan kasihkan tugas untuk membacakan teks tentang NKRI dan menjawab pertanyaan yang ibu kasih di rumah nanti. Oke, anak ibu kelas 4 dan kelas 5 itu adalah pelajaran kita hari ini. Gimana anak ibu? Semuanya senang? Alhamdulillah. Luar biasa anak ibu hari ini. Oke, untuk kesimpulannya pada hari ini pelajaran kita yang kelas 4 adalah, jadi kelas 4 kesimpulannya telah mengetahui
peran kepala desa dan susunan kepala desa dan kecamatan. Dan untuk kelas 5, kesimpulan pada hari ini ada bahwa NKRI membentuk negara Indonesia menegaskan suatu wilayah. Dan kedua, keberagaman di Indonesia adalah aset bangsa yang dihargai dan dijaga oleh kita semuanya. Itu adalah meski berbeda dalam suku dan agama, bahasa budaya, seluruh masyarakat Indonesia bersatu dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Itu adalah untuk kesimpulan untuk kelas 5. Oke, anak-anak ibu, untuk hari ini pelajarannya kita cukupkan sampai di sini. Untuk tugas di rumah nanti ibu kasih semuanya kepada anak. Oke, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Sebelum pelajaran kita tutup, seperti biasanya kita membacakan doa. Pada anak ibu, kita kelas mungkin doa kita. Alhamdulillah, pelajaran kita selesai pada hari ini. Ibu sudahi dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.